Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih dapat menikmati indahnya Islam. Kenapa? Karena jika Allah telah memberikan hidayah dan taufik kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Begitupun sebaliknya, jika Allah ingin menyesatkan seseorang, maka tidak ada pula yang bisa mengembalikan kepada jalan yang lurus. Selawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga di hari akhir nanti kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Salim Afillah. Selamat datang, Tat. Bagaimana rasanya dari Batam langsung terbang ke Tanjung Priuk, Tat? Oke, masih pakai headset, tidak apa-apa. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabar baik, Tat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya dari Batam langsung terbang ke Tanjung Priuk, Tat? Oke. Siap. Kami ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Ibu pejabat dan pegawai KPU Bea Cukai Tanjung Priuk, jamaah Masjid Baitul Taubah. Untuk membuka acara yang baik ini, agar lebih afdol, marilah kita buka dengan pembacaan sari tilawah dari Al-Mukarram Saudara Dede Rahmat Hidayat. Kang Dede gimana? Udah siap Kang Dede? Kang Dede sudah siap? Insya Allah siap, terdengar masuknya. Oke, kalau begitu juga disambung nanti pembacaan sarinya oleh Al-Mukarramah Priska. Priska sudah siap? Siap, sudah Mas Lukman. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Tilka ayat kitabul Qur'anin mubin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yoni kan ininya, adminnya. Alif Lam Ra. Nah, yang Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sudah ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengikutinya. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Menginjak acara selanjutnya ialah sambutan dari perwakilan Dewan Kemakmuran Masjid. Dalam hal ini Wakil Ketua DKM Masjid Baitul Taubah, Bapak Agus Dwi Setia Kuncoro. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarrom, Al-Ustadz Salim Afilah, Bapak Ibu para pejabat dan seluruh pegawai Soimin, Soimat di lingkungan kantor pelayan utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priuk. Pertama-tama dan utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, 17 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan 29 April tahun 2021 Masehi. Alhamdulillah masih diberikan Allah anugerah sehat dan waktu kepada kita, dan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat
dengan lantunan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam keselamatan kepada beliau, keluarga, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat. Termasuk insya Allah kita semua menjadi golongan umat yang senantiasa istiqomah menjadikan beliau Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Al-Mukarram Al-Ustadz yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami sangat berbangga hati dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak tausiah dari guru kita Al-Ustadz Salim Afilah, yang saya mungkin tidak perlu menyampaikan lagi bagaimana kapasitas kafaah beliau di dalam menyampaikan materi ini. Beliau sebagai penggiat masjid, kemudian juga pondok pesantren di Merapi Merbabu, aktivis dakwah, dan seterusnya. Betapa banyak juga karya-karya beliau yang pernah kita baca. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami DKM KPU Bea Cukai Tanjung Priok, DKM Baitut Taubah, mengajak kepada kita semua bahwa pada kesempatan kali ini kita akan disegarkan kembali dengan pemahaman kita tentang diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Dzalikal kitabul la raiba fi, sebuah kitab yang tidak ada keraguan bagi kita, bagi umat mukmin, bagi umat yang beriman, untuk mengimaninya sebagai hudalil mutakin, sebagai petunjuk kita bagi orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan dengan tausiah beliau ini menjadikan Ramadan kita ini menjadi lebih dekat kepada Al-Quran. Di tengah-tengah pandemi ini yang sudah kita alami hampir 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, tentunya banyak waktu yang kemudian lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menambah kesempatan kita untuk berinteraksi dengan petunjuk kita dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan tausiah Al-Ustadz nanti menjadikan Al-Quran semakin menjadi way of life kita, semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwa satu-satunya jalan kehidupan kita adalah sebagaimana petunjuk yang diarahkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan sunnahnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di dalam pembukaan pada kesempatan kali ini. Kami mohon kiranya Al-Ustadz berkenan untuk memberikan tausiah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan insya Allah mencoba mengamalkan apa yang menjadi keyakinan kita ini, sehingga menjadi sebuah nilai yang konstruktif bagi diri kita, dan terutama bagi lingkungan kita, bagi kantor kita, bagi peningkatan kinerja kita, dan seterusnya, menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkah, yang menjadikan kita sukses tidak hanya di dunia, insya Allah nanti kita akan selamat hingga akhirat. Demikian kurang lebih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagaimana kita tahu, beberapa waktu kemarin Dewan Kemakmuran Masjid telah mengumpulkan infak dan sodako. Untuk itu akan diserahkan secara simbolis 3 paket sembako yang mewakili 250 paket sembako dengan nominal sebesar Rp150.000 kepada yang membutuhkan di lingkungan KPU Bea Cukai Tanjung Priok oleh Wakil Ketua DKM Bapak Agus Dwi Setia Kuncoro.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan untuk Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali Bapak Ibu yang ingin melakukan absensi, silakan dapat melakukan absensi yang tertera di kolom chat Zoom. Dan kami himbau untuk Bapak Ibu yang nanti menanyakan seputar tausiah atau Bapak Ibu yang ingin bertanya akan mendapatkan voucher koperasi senilai Rp100.000 melalui media YouTube. Sekali lagi, buat Bapak Ibu yang menonton di media YouTube, dapat mengajukan pertanyaan lewat live chat YouTube, dan pertanyaan terpilih akan disampaikan, dan pertanyaan terpilih akan mendapatkan voucher koperasi senilai Rp100.000 untuk 3 orang penanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tausiah dari Ustadz Salim Afilah. Kepada Ustadz kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Bapak Dwi Teguh Wibowo, beserta seluruh jajaran pimpinan KPU Bea Cukai Tanjung Priok, yang kami hormati Kepala DKM Masjid Baitul Taubah, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, Bapak Hari Sumanto, beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok, Bapak Agus Setiabudi, dan seluruh rekan-rekan panitia yang lainnya, seluruh rekan-rekan yang terlibat di dalam penyelenggaraan acara pada pagi hari ini, barakallahu fikum, serta seluruh hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi menjelang siang ini kita dihimpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 17 Ramadan adalah tanggal yang masyhur di kalangan para mu'arrikh, para ahli sejarah, tentang peristiwa yang terjadi pada usia ke-40 Nabiullah Muhammad SAW, yang disebut sebagai tahun pertama bi'tsah atau tahun ke-13 sebelum hijrah, ketika beliau SAW berada di Gua Hira dalam keadaan tahannus, banyak merenung, menyepi, berkhalwat, dan memikirkan keadaan masyarakat Makkah nun di bawah sana, karena beliau berada di Gua Hira. Gua Hira ini terletak di atas sebuah gunung yang disebut sebagai Jabal Nur, gunung cahaya yang ada di luar kota Makkah. Namun dari tempat itu beliau bisa mengamati keadaan kota Makkah dengan segala hiruk pikuknya. Nabi SAW memikirkan keadaan umat yang
begitu parah terpuruk ke dalam berbagai kenistaan, baik secara spiritual, secara moral, secara sosial, bagaimana mereka terpecah-pecah di antara semua kabilah dengan sesembahan berhala mereka masing-masing, dengan berkorban untuk berhala-berhala tersebut, dengan bertawaf kepada berhala-berhala tersebut, ya, dengan urusan-urusan kecil dan sepele bisa menjadi penyebab perang antara suku. Kemudian mereka juga secara moral dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Khamar dan judi begitu kuat mempengaruhi mereka, demikian pula perzinaan merajalela, dan bahkan sebagian karena ketakutan akan kemiskinan melakukan perbuatan yang sangat kejam, yaitu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka mengundi nasib dengan anak panah, mereka memakan bangkai, mereka meminum darah, mereka melakukan berbagai pelanggaran terhadap bulan haram, dan aneka hal yang semakin membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat prihatin, ya, memikirkan keadaan umat manusia yang sedemikian berat, terlebih bagi para budak, orang-orang yang menjadi milik bagi tuannya, yang kemudian sering menerima berbagai perlakuan kejam dan siksaan yang keras dan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lainnya. Rasulullah Muhammad SAW terus tenggelam dalam tahanusna, tenggelam dalam keprihatinan yang mendalam, sampai di malam tersebut hadirlah Jibril alaihissalam datang kepada beliau SAW di Gua Hira, di Jabal Nur, di Gunung Cahaya tersebut. Jibril datang dalam wujudnya yang agung dan indah, dalam wujudnya yang gagah dan bercahaya. Lalu dia langsung meminta Muhammad SAW untuk membaca lafaz yang dibawanya. Iqra ya Muhammad. Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya bukan orang yang pandai membaca. Dan memang beliau adalah Nabiul Ummi, Nabi yang ummi. Dan kaum beliau adalah kaumun ummiyun, kaum yang ummi. Disebut ummi karena artinya ibu, merujuk pada rendahnya tingkat literasi di kalangan kaum perempuan pada masa itu. Membaca dan menulis yang lebih banyak dilakukan oleh kaum laki-laki, sehingga kaum yang memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis seperti Quraisy di Mekah itu disebut sebagai kaum yang ummi. Kenapa mereka memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis? Karena pada zaman itu tidak membaca dan tidak menulis adalah pertanda kecerdasan, simbol kecerdasan. Mungkin agak muskil terdengar untuk zaman kita sekarang. Kita harus memahami konteks pada zaman tersebut. Peradaban literasi dikuasai oleh para penyair. Maka dalam ukuran para penyair yang tidak membaca dan tidak menulis itu lebih unggul daripada penyair yang membaca dan menulis. Karena kalau penyair, dia melihat satu pemandangan yang indah, atau kejadian yang menarik, atau fenomena yang unik, lalu tanpa bantuan alat apapun, tidak membaca, tidak menulis, langsung dari lisannya teruntai bait-bait syair yang indah, dan sambung sinambung, panjang begitu, maka dianggap sebagai penyair yang cerdas. Karena dia tidak membutuhkan bantuan membaca dan menulis untuk menguntai bait syair secara spontan, melihat pemandangan indah atau kejadian yang menarik ataupun fenomena yang unik. Tapi kalau ada seorang penyair yang melihat pemandangan indah, melihat fenomena menarik, ya, dan juga kejadian unik, lalu sebentar, ini saya mau nulis syair ini. Saya tak nyari kertas dan pena dulu, ya. Saya tulis dulu syairnya. Itu berarti penyair tidak cerdas. Sedemikian pula kalau kemudian di Pasar Ukaf, misalnya di sebuah festival, ada yang sedang mendeklamasikan syairnya di panggung. Lalu ada penyair lain hadir di situ. Dia lalu langsung bisa mengutip dua baris dari tiap bait penyair yang tampil, lalu kemudian membaliknya, mengembalikannya,
membantahnya dengan smooth, nah langsung, itu namanya penyair cerdas juga. Kalau wah ini ada syair bagus ini, saya tulis dulu, saya pelajari dulu, nanti mau saya balas ini, saya tulis dulu ya, saya nanti bacakan balasannya. Itu berarti penyair tidak cerdas. Jadi ukurannya memang ukuran kecerdasan dunia penyair, sehingga tidak membaca dan tidak menulis itu dianggap lebih cerdas daripada yang membaca dan menulis. Tapi tentu ya di tengah masyarakat Quraisy ada yang tidak membaca dan tidak menulis itu betul-betul cerdas, tapi juga ada yang tidak membaca dan tidak menulis sebenarnya cuma ikut-ikutan dan dia sebenarnya juga bodoh gitu. Nah, Nabi SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi Ummi, Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, untuk nantinya juga menjadi penggenap hujjah Allah bahwa Al-Quran itu benar dari sisinya. Allah mengatakan, kalau saja dulu engkau wahai Muhammad adalah seorang yang membaca dan menulis, niscaya menjadi ragulah orang-orang yang ragu tentang Al-Quranul Karim. Maksudnya tentu orang bisa menuduh Al-Quran sebagai hasil mengutip atau menjiplak, atau karena Muhammad SAW membaca kitab-kitab suci agama lain, atau karena Muhammad SAW membaca ya buku-buku dari peradaban-peradaban lama. Kayaknya orang membantah Quran dengan kata-kata asatirul awwalin, ya, cerita dongengan orang-orang terdahulu. Ya. Nah, karena Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya, tuduhan itu gugur. Ya, tidak bisa mereka menuduh Al-Quran sebagai hasil jiplakan atau hasil karangan Muhammad karena sudah membaca dan mengetahui kitab-kitab dari berbagai peradaban kebudayaan lain. Tidak, itu kata Allah. Ya betul, Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dia diturunkan kepada Nabi Ummi, Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Ma ana biqari, sampai 3 kali Rasulullah menyatakan bahwa beliau bukan orang yang pandai membaca. Sehingga Jibril alaihissalam ketika itu malah memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang sangat keras. Sampai nafas Nabi SAW tersengal-sengal. Kemudian beliau pun dilepaskan. Ketika Nabi dilepaskan dan bisa bernafas dengan lega, pada saat itulah Jibril menuntun beliau untuk membaca ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Jadi ayat yang pertama turun ini betul-betul ayat yang universal bagi umatnya Rasulullah SAW. Untuk menjadi orang-orang beriman, mereka harus memulai dari membaca, bukan sembarang membaca, tapi membaca segala sesuatu di alam semesta, baik yang tersurat maupun tersirat, semuanya dengan nama Allah yang telah menciptakan. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Rabb itu sendiri bermakna pencipta, pemelihara, mengatur segala urusan, pemberi rezeki, pemilik, penguasa. Maka Allah pertama-tama memperkenalkan dirinya bukan dengan lafzul jalalah Allah, tapi dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab dalam maknanya, yaitu Rabb, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, pengatur segala urusan, pemilik, penguasa. Sehingga Iqra' bismi rabbika, bacalah dengan nama Rabb. Allah Subhanahu wa taala lalu menyempitkan agar memudahkan kita merenung dan membaca dengan mengatakan Alladzi khalaq. Ya, Rabbmu itu adalah yang telah menciptakan. Dia menciptakan alam semesta, langit dan bumi, segala isinya, bintang gemintang, hingga ke virus dan kuman yang sekecil-kecilnya. Dia pencipta semua itu. Maka Allah menyempitkan lagi renungannya menjadi khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Dan Allah menciptakan manusia tentu dari asal kejadian yang asli. Dahulu Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari saripati tanah, dari lempung yang dibentuk seperti tembikar yang
Kemudian Allah bentuk menjadi rupa yang terindah, rupanya Adam alaihi salam. Tapi ketika Adam diturunkan ke bumi oleh Allah, maka Allah menata penciptaan manusia itu dengan pertama-tama dalam bentuk nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian aidham, kemudian dibungkus idham itu dengan laham, dengan serat-serat otot, dengan daging. Tsumma khalqan akhar, kemudian jadilah dia sebagai makhluk yang berbeda. Dia dari nutfah, percikan yang bercampur, menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel, menjadi mudghah, gumpalan yang terus membelah, menjadi aidham, tulang belulang yang membentuk rupa dan raga kita. Kemudian fakasawnal aidhamalah, dibungkus dengan laham, dengan daging, dengan otot oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang diperintahkan dari asal kejadian yang sama itu. Ada yang ke atas menjadi kepala, ada rambutnya, ada yang ke bawah menjadi kaki, ada kukunya. Ke kanan dan kiri ada tangan yang ada jarinya. Ke depan ada wajah yang ada mata, hidung, dan mulutnya. Ke tengah ada dada dengan jantung dan paru-parunya. Ke bawah sedikit ada perut dengan lambung dan ususnya. Seterusnya. Padahal dia berasal dari sel yang sama. Disusun sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perang yang menakjubkan. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Betapa rumitnya rahim ibunya itu menjadi sosok makhluk yang sempurna. Di alaqah menjadi fase kritis. Khalaqal insana min alaq. Karena di situ nempel tidaknya di dinding rahim, menjadi atau tidaknya dia. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu adalah zat yang paling pemurah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu adalah zat yang paling pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Di antara kemurahannya Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengajar dengan perantaraan pena. Jadi ketika Allah menyebut dirinya Maha Pemurah, Allah tidak menyebut tentang pemberian berupa harta benda, berupa kekayaan, berupa pangkat atau jabatan. Tidak. Allah menyebut ilmu. Alladzi 'allama bil qalam. Yaitu yang mengajari manusia dengan perantaraan pena. Ketika Allah menyebut asmanya Ar-Rahman, maka sifat Maha Pengasihnya Allah itu pada Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih itu adalah yang Maha Pengasih karena dia yang mengajarkan Al-Quran. Karena dia yang menciptakan insan. Karena dia yang mengajari manusia itu ilmu untuk saling menyampaikan pesan, bayan, komunikasi. Alladzi 'allama bil qalam, yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dengan perantaraan pena, mengajarkan segala sesuatu yang belum diketahui, yang belum dimengerti oleh Tabaraka Rahman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wahyu ini paripurna datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu 5 ayat, dan Nabi SAW selain merasakan mendapatkan pencerahan yang luar biasa, tentu justru beliau juga merasa shock, merasa berat sekali beban yang ditimpakan ke pundak beliau. Seakan-akan Allah berfirman kepada beliau, ya, umat memang sedang dalam keadaan bobrok, sedang dalam keadaan rusak, sedang dalam keadaan hancur, maka kamu yang harus memperbaikinya, wahai Muhammad SAW. Maka kamu yang harus kemudian berjuang untuk menjadikan mereka umat ke dalam cahaya
yang terang benderang, yaitu cahaya hidayah Islam. Jadi hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari menceritakan beliau tersaruk-saruk pulang dalam keadaan gemetar, pucat pasi, pulang dalam keadaan jalannya terseok-seok, berulang kali jatuh dan bangun, menggigil pucat pasi, gemetar di depan pintunya, kemudian berkata, "Zammiluni ya Khadijah, zammiluni." Memanggil-manggil nama istrinya, kemudian minta diselimuti. Dalam keadaan yang kalut, dalam keadaan yang masih terguncang karena mendapatkan beban tugas yang sedemikian dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Khadijah, istri yang sangat luar biasa, istri yang setia, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, penuh dengan pengertian yang dahsyat kepada suami. Khadijah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mewawancarai suaminya, dia tidak memaksa suaminya untuk cerita, dia tidak menteror suaminya dengan pertanyaan-pertanyaan, ini ada apa, kenapa saya sampai begini, apa yang terjadi, gitu. Dia tahan penasarannya, dia bawa Rasulullah Muhammad SAW ke dalam kamar, dia selimuti suaminya, dia tinggalkan, dia tutup pintunya, dia baca doa untuk mendoakan kebaikan bagi suami. Tabarak Rahman, betul, nanti ketika Muhammad SAW suaminya itu sudah siuman, sudah tenang, sudah bisa menata hatinya menghadapi kenyataan berat yang kemudian beliau tanggung dengan turunnya wahyu, maka beliau pun bercerita kepada Khadijah apa yang terjadi, dan Khadijah yang cerdas, yang luas pergaulannya, yang sangat mengerti beban-beban suaminya, segera mengatakan, "Ya Rasulullah, sebaiknya kita segera bertemu dengan sepupu saya." Khadijah namanya sepupunya Waraqah bin Naufal. Dia mengerti Injil dan Taurat, dia tekun mempelajari kedua kitab tersebut. Maka Khadijah dan Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Kemudian Rasulullah menceritakan apa yang dialaminya kepada Waraqah. Dan Waraqah pun tersenyum dan berkata, "Wahai putra keponakanku, bergembiralah, karena telah datang kepadamu namus besar seperti yang dulu turun kepada Musa dan Isa alaihi wassalam. Namus besar ini membawa kabar gembira dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang aku berharap," kata Waraqah bin Naufal, "kelak ketika kaummu mendustakanmu, kelak ketika kaummu menggelarimu gila, penyihir, penyair, dukun, ketika kelak kaummu menyiksa dirimu dan sahabat-sahabat, ketika kaummu kelak mencaci maki dan menyakiti, ketika mereka bahkan memerangi dan mengusirmu, ketika mereka bahkan memerangi dan hendak membunuh, saya berharap," kata Waraqah bin Naufal, "saat itu tulang-tulang saya masih kuat dan saya diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pasti," kata Waraqah bin Naufal, "ketika hari itu tiba, saya akan berdiri di sampingmu untuk membelamu sekuat tenaga saya, semampu saya. Saya yang sekarang saya sudah uzur, sudah tua. Apa mau dikata?" Mendengar penuturannya Waraqah bin Naufal, Nabi SAW itu shock. Beliau kaget untuk kedua kali. Jadi yang pertama kaget dapat wahyu, yang kedua kaget mendengar uraiannya Waraqah bin Naufal. Beliau hidup di tengah orang-orang Quraisy selama 40 tahun dalam keadaan begitu damai, dalam keadaan Nabi SAW itu suka membebaskan budak,
suka membantu fakir miskin, suka menyantuni anak yatim. Beliau sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai al-amin, orang yang terpercaya dan terhormat di tengah masyarakat Quraisy pada saat itu. Beliau tidak pernah ada yang mendustakan, tidak pernah ada yang memusuhi, tidak pernah ada yang menyakiti selama 40 tahun. Beliau hidup di tengah mereka. Dan kini Waraqah mengatakan, kelak engkau akan didustakan, akan dicaci maki, akan dihina, akan disiksa pengikut-pengikutnya, akan diperangi, bahkan diusir, atau bahkan dibunuh. Sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan oleh Nabi SAW pada kehidupan yang begitu berharga ini. Hadirat-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ini sebuah misi besar untuk mengentaskan umat manusia dari gelap jahiliyah menuju cahaya Islam. Al-Quran ini menjadi sumber bagi segala sumber kemuliaan, sehingga bulan Ramadan kita, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang paling mulia. Dahulu ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan ada 12 bulan sebagai penanda waktu. Dari 12 bulan itu, 4 disebut oleh Allah sebagai arba'atul hurum, 4 bulan mulia, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dipilihkan waktu bulan Ramadan. Maka kemudian bulan Ramadan ini menjadi sayyidus syuhur. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Sampai-sampai Musa alaihissalam cemburu kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan disebutkan beliau sangat ingin menjadi umatnya Nabi SAW karena keutamaan Ramadan yang luar biasa. Maka sumber kemuliaan Ramadan itu juga adalah Al-Quran, karena Allah berfirman di dalam Suratul Anbiya ayat yang ke-10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, kata Allah, benar-benar sungguh-sungguh kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian, sumber-sumber keagungan bagi kalian. Kitab ini, segala yang terhubung dengannya, dengan Al-Quran Karim, tentu akan menjadi mulia. Ini bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan paling mulia, bulan Ramadan. Kemudian malam di mana Al-Quran turun dari sisi Allah di Lauhil Mahfuz ke langit dunia, sebelum dia dibawa oleh Jibril, berangsur-angsur sedikit demi sedikit untuk umat Rasulullah SAW. Di malam yang disebut Lailatul Qadar itu, dia menjadi mulia. Khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam tafsir disebutkan lebih baik dari 1000 bulan yang siangnya diisi dengan puasa dan malamnya diisi dengan salat-salat malam, dengan qiyamul lail semalam suntuk. Karena Al-Quran, karena diturunkan Al-Quran padanya, maka kemudian malam yang dia diturunkan dari sisi Allah itu dimasukkan ke dalam dimensi waktu, padahal dia sebelumnya adalah azali, menjadi terulang setiap tahun. Di akhir Ramadan diburu oleh kaum muslimin untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan yang
siangnya diisi dengan puasa, malamnya qiyamul lail semalam penuh. Yang tentu bagi setiap mukmin berbeda-beda tingkatannya, Allah karuniakan anugerah keutamaan dibandingkan Lailatul Qadar. Mereka yang meraih Lailatul Qadar itu ada yang 1000 bulan lebih, tapi lebih cuma sehari keutamaan, atau yang lebih dari 1000 bulan. Itu dalam makna 1100 bulan, atau 2000 bulan, atau 3000 bulan, atau bahkan 1 juta bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Maka betul Allah mengatakan, sungguh benar komando yang menyatakan bahwa dia adalah Al-Quran dengan keagungan yang luar biasa. Benar perintah Allah yang menyatakan dia sumber segala kemuliaan, karena malamnya dia turun menjadi malam paling mulia, bulan di mana dia turun menjadi bulan paling mulia, malaikat yang membawa turun menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Nabi yang membawanya turun menjadi nabi yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Tempat di mana dia turun, kota Makkah dan Madinah, menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi. Dan hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang bernisbat kepada Al-Quran kemudian menjadi sesuatu yang begitu mulia. Orang yang bernisbat kepada Al-Quran dengan membaca ayat-ayatnya, maka setiap hurufnya dinilai sebagai 10 hasanat, 10 kebaikan. Orang yang membacanya dengan tartil, dengan fasih, al-mahiru bil Quran, ma'asafaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama para malaikat penulis pencatat amal yang mulia. Dan orang yang membacanya dengan tak, dengan terbata-bata, niscaya akan menjadi orang yang meraih 2 pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala belajar dan pahala membacanya. Al-Quran ini menjadi sumber segala kemuliaan. Ya, dengan kemuliaan Quran itu Allah mengangkat suatu kaum, dan dengan kemuliaan Al-Quran pula Allah menjatuhkan suatu kaum. Mereka yang menjadikan Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai pembeda yang hak dengan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang terpuji dan yang tercela. Quran menjadi sumber kemuliaan bagi siapapun yang mengagungkan. Orang bisa menilai kedudukannya di sisi Allah seperti apa, seperti mana dia menilai kedudukan Al-Quran pada dirinya. Inilah yang menjadikan peristiwa nuzulul Quran ini sebagai nikmat yang besar, yang monumental bagi revolusi pada saat itu, di dalam kebobrokan jahiliyah yang ada di bumi, menuju kepada nurul Islamiyah, tentu dengan perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang tidak mudah, dengan perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang penuh dengan tantangan, kesulitan. Demikian pula puasa dan Al-Quran yang ada di bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, yang melampaui kemuliaan 4 bulan yang lain dan 11 bulan yang lain karena Ramadan. Ini puasanya bersama dengan Al-Qurannya akan menjadi
satu amal yang istimewa di hadapan Allah. Kalau amal-amal yang lain bernilai sebagai burhan, bukti, saksi kebaikan seseorang, maka Al-Quran dan puasa memiliki kedudukan khusus sebagai pemberi syafaat. Artinya mereka akan berbicara di hadapan Allah dan kelak akan menunggu hamba yang dibelanya di hadapan Allah. Lalu dia pun berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, "Ya Allah," kata puasa, "di siang hari saya telah mencegahnya," kata puasa, "dari makan, minum, dan memperturutkan syahwat serta hawa nafsunya. Maka ya Allah, ampunilah dia. Bebaskan dari api neraka. Tinggikan derajat, masukkan ke dalam surga." Ini adalah saksian pemberi syafaat kita, yaitu malaikat. Bagaimana dengan orang-orang saleh? Mereka juga akan menjadi hujjah kita di hadapan Allah dan bahkan pemberi syafaat di hadapan Allah. Karena dua inilah, Quran dan Al-Quran, yang memberikan syafaat itu. Quran berkata, "Ya Rabbi, dulu di dunia di malam hari, ku cegah dia dari kantuknya, ku cegah dia dari tidurnya, ku cegah dia dari berleha-leha, bersantai-santai, bermager ria. Ku ajak dia membaca kalammu pada waktu dia sholat maupun di luar sholat. Dia baca Al-Quranmu pada saat dia membaca Al-Quran ataupun memperbanyaknya di malam hari, tilawah dan tadarus. Maka ya Rabbi, kata Al-Quran, ampuni dia, jaga dia dari api neraka, masukkan ke dalam surga dan tinggikan derajatnya," kata amal tersebut, yakni Syam dan Quran. Maka bulan Ramadan dengan peristiwa nuzulul Quran, dengan semangat kita untuk menyongsong Lailatul Qadar, adalah momentum paling tepat bagi kita untuk menguatkan interaksi dengan Al-Quran. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, tentu menjadi semakin banyak seharusnya kesempatan yang bisa kita pakai untuk bermesra dengan Al-Quran. Kalau Ramadannya sebelum pandemi, hampir tiap hari kita akan capek memenuhi undangan buka bersama atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dan Allah memberikan kondisi pandemi COVID-19 bagi kita supaya kita tidak terlalu banyak mobile, bergerak ke sana kemari. Supaya kita memiliki waktu yang lebih untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Baik itu yang pertama, belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar untuk melakukan tahsin tilawah, belajar untuk mengajar, ikut kelas-kelas privat yang bisa membuat kita semakin mampu untuk membaca Al-Quran Karim dengan baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentu juga adalah membaca Al-Quran, karena membaca itu selalu bermanfaat, memberi kebaikan bagi hati. Ada seorang bapak merutinkan membaca Al-Quran, lalu dia ditanya oleh seseorang, "Bapak, buat apa kamu baca? Kamu tidak mengerti apa isi dari Al-Quran yang kamu baca. Kamu tidak hafal, tapi kamu terus membaca." Orang itu mengatakan, "Nak, tidakkah engkau tahu? Yang aku lakukan ini pasti bermanfaat bagi." Apa manfaatnya? Bapak seperti seorang yang menimba air, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang untuk dibawa kepada orang lain, pada tempat lain.
Setiap kali Bapak menimba, masukkan air ke dalam keranjang, keranjang itu tidak bisa menahan air. Air menggerujuk, keluar, turun. Sehingga sia-sia apa yang Bapak lakukan ke sana kemari. Maka orang itu menjawab, betul nak, saya tidak memahami Al-Quran, maka saya tetap membacanya. Betul nak, saya seperti seorang yang membawa timba untuk mengais air dari sumur, kemudian bawanya ke suatu tempat. Sedangkan ember saya tidak ada, tetapi adanya keranjang. Sehingga keranjang itu yang bolong-bolong itu membuat bahkan sebelum sampai ke tujuan, air saya telah habis, bocor di perjalanan. Tapi apakah tidak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Dengan membaca Al-Quran seperti ini, hati saya menjadi tentram dan hati saya menjadi bersih. Tidakkah kau perhatikan orang yang dengan keranjangnya tadi berupaya berulang kali mengambil kembali dari mata air tersebut, maka setiap kali dia berbolak-balik, setiap kali itu bertambah besar, bertambah bersih keranjang yang dipakainya. Maka inilah perumpamaanku, meskipun aku membaca Al-Quran dan belum memahami makna yang aku baca. Kami yakini bacaan itu akan tetap membersihkan hati kita. Jadi tetap penting bagi kita untuk menata hidup Qurani kita dengan menyusun jadwal tilawah harian. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya target di bulan Ramadan harus khatam berapa kali. Breakdown target-target itu menjadi berapa kali setiap hari, berapa kali setiap subuh, berapa kali setiap duhur, berapa kali setiap asar. Kalau maghrib sering repot, ya, sering sempit waktu, susah mencari buka puasa dan menyediakannya untuk keluarga, ya, sangat merepotkan. Maka kemudian isya, ya, sehari 5 halaman per sholat. Dan ada satu sholat yang bolong, yaitu sholat maghrib tidak bisa membaca Al-Quran, tidak sempat. Maka kita tentu dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengejar target sehari 1 juz dan khatam dalam sebulan. Kalau kita menginginkan khatam dalam setengah bulan, maka tinggal menambah jadwal setiap habis sholat itu dari 5 katakanlah menjadi 10. Atau juga dengan menjadi dikali 3 kalau kita ingin khatam tiap 10 hari. Tapi yang terpenting adalah terus membaca dan membaca, karena dengan membaca itu seperti orang yang mengangkut air. Lama-kelamaan dia akan bersih hati, tertata hatinya, tertata jiwanya. Ini interaksi asas kita dengan Quran. Yang berikutnya adalah menjadikan Al-Quran Karim sebagai petunjuk kita. Maka kita harus juga memiliki jadwal ta'limul Quran. Mengkaji, mempelajari Al-Quran, mengerti kandungan dan makna-makna. Ada di antara hadirin-hadirat yang sudah pernah khatam membaca terjemah Al-Quran atau bahkan khatam membaca kitab tafsir, 1 judul saja. Nah, ini yang kemudian perlu kita upgrade, kita tingkatkan interaksi kita dengan Quran dengan mengetahui isi ilmu. Kita mengkaji kandungan Al-Quran, tentu tidak perlu muluk-muluk, tapi yang penting continue. Terpenting sambung sinambung, terpenting rutin, tidak diputus secara sengaja, tapi terus dilanjutkan, disambung-sambung, jadi kebaikan besar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bisa menjadwalkan misalnya di siang hari, ya,
mungkin membaca 3 halaman ya di istirahat siang, membaca 3 halaman tafsir atau 3 halaman terjemah, atau menyimak kajian tafsir ya di dalam YouTube kita. Ada Gus Baha, mungkin ada Ustadz Adi, ada banyak ya ulama-ulama lain yang kemudian kajian tafsirnya diupload ke media sosial sehingga kita tinggal menyimak. Ini bagian dari cara kita berakrab-akrab, berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu memahami kandungannya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran itu sebagai tadabbur kita, sebagai sesuatu yang terus menginspirasi hati dan jiwa kita. Tadabbur itu yaitu setelah memahami kandungan ayat tersebut secara sahih, kita lalu mencoba merenungkan makna ayat itu dan menghubungkannya dengan kehidupan dan persoalan-persoalan yang sedang kita hayati, kita hadapi. Maka Quran tidak pernah ya, habis menjadi mata air inspirasi bagi siapapun. Dia disebut Kitabul Khalid wal A'ta Mutajaddid, ya, kitabnya abadi, tetapi buah yang diberikan untuk menjadi inspirasi kehidupan manusia tak akan habis-habis bagi masing-masing orang. Quran akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Seperti Sayyidina Bilal yang menurut Syekh Al-Ghadban, Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, belum menghafal surah Al-Ikhlas, hanya mengingat satu kata dari surah Al-Ikhlas, Ahad. Tapi karena penghayatan yang luar biasa yang dilakukan, maka di saat seperti itu dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mengucapkan syiar ahadun ahad, satu kata dari Quran, bisa memberinya kekuatan melawan terik matahari yang menyengat di atas, pilihan batu di dada dan perutnya, sampai pasir yang membara di bawah dan cambukan-cambukan yang menghasilkan luka-luka pecah di kulit. Dia bertahan dengan kata ahadun ahad. Ini tadabbur terbaik yang membuat kita memiliki kekuatan luar biasa menjaga keimanan kita. Atau seperti yang dikatakan Imam Hasan al-Basri, di mana Imam Hasan al-Basri mengatakan, setiap kali aku merasa hidupku sesak dan sempit, hidupku susah dan menghimpit, maka aku membaca surah Yusuf. Maka dengan membaca surah Yusuf, aku menjadi tenang dan hidupku terasa kembali lapang. Karena apa yang aku alami tidak ada seujung kuku dibandingkan apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam, yang disayang orang tua, didengki saudara, dibuang ke dalam sumur, yang dituduh dibunuh, yang ditemukan oleh kafilah dagang, tapi diangkut ke negeri lain, dijual sebagai budak, dibeli oleh sebuah keluarga, tumbuh dewasa, digoda oleh sang majikan, difitnah oleh sang penggoda, dijadikan objek balas dendam sampai wanita-wanita Mesir mengiris-iris jari mereka, memilih penjara daripada mengikuti keinginan mereka, dan kemudian di penjara tetap berdakwah, lalu keluar dari penjara untuk menyelesaikan krisis negara, lalu bertemu dengan saudara-saudara dan mengatur bagaimana mereka bisa berkumpul kembali tanpa ada yang tersakiti. Dia maafkan semuanya. Kekuatan inspirasi itu luar biasa. Seperti Rasulullah SAW ketika di tahun ke-11 Bi'sah, beliau merasa mentok. 3 tahun lamanya beliau bersama para sahabat diboikot di Syi'ab Abi Thalib sampai mereka dalam keadaan kelaparan dan kesusahan. Anak-anak menangis di malam hari karena lapar. Orang tua menangis di siang hari karena menguburkan anaknya yang meninggal. Bani Hashim bin Muttalib setia di sisi beliau. Pada saat itu, tahun ke-11 Bi'sah, wafat Khadijah radhiyallahu anha, meninggal Abu Talib, paman yang membela dakwah.
Seakan-akan tidak ada lagi orang Makkah yang bisa diharapkan untuk masuk Islam. Dia pergi ke Taif, menawarkan Islam 3 hari 3 malam, tapi diusir, disakiti, dilempari batu dan kotoran. Dia kembali ke Makkah dalam keadaan merasa sebatang kara, mengadu kepada Allah. Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upaya. Maka Allah pun menguatkan hatinya, di antaranya menurunkan surah Nuh. Di situ Allah menceritakan Nabi Nuh, Rabbi ini da'autu qaumi laila wa nahar. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku siang maupun malam, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, sendiri-sendiri maupun dalam kumpulan, segala cara yang aku tempuh. Falam yazidhum du'a illa firara, tetapi apa yang kusuruhkan pada mereka tidak menambah kecuali mereka makin sesat, makin jauh dari Allah. Padahal berapa lama Nuh alaihissalam di tengah kaumnya? 950 tahun. Bisa bayangkan seorang yang merasakan 11 tahun berdakwah sebagai berat, lalu bosnya, big bosnya menceritakan tentang seorang yang bertahan di tengah kaumnya 950 tahun lamanya dengan jumlah pengikut yang lebih sedikit. Bagaimana itu tidak menjadi lecutan kepada Nabi SAW. Demikian pula ketika Allah banyak menyebut nama Musa dalam Al-Quran untuk menguatkan Rasulullah SAW, karena Musa dan Muhammad SAW berbeda dalam model dakwah. Muhammad sempurna dan fasih lisannya, Musa lidahnya keluh dan sulit berkata-kata. Muhammad SAW track recordnya Al-Amin, orang paling terpercaya. Musa alaihissalam pernah terdosa membunuh orang di Mesir. Muhammad SAW tidak punya hutang budi kepada musuh-musuhnya, Walid bin Mughirah hingga Abu Jahal dan teman-temannya. Isa Muhammad SAW demikian, sementara Musa alaihissalam sewaktu kecil dipelihara di tengah keluarga Fir'aun. Muhammad SAW memiliki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang berkenan mengorbankan segala milik mereka, segala yang mereka punya pada Rasulullah SAW. Memiliki sahabat-sahabat yang begitu agung, berkorban segalanya untuk perjuangan. Sementara Musa hanya memiliki Harun. Itu pun Harun juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika Bani Israel beramai-ramai mengikuti Samiri yang menyembah patung sapi. Betapa kontras, sehingga Nabi SAW selalu menjadikan sosok Musa sebagai penguat hatinya dalam segala perjuangan. Karena dia menghayati kisah-kisah Quran tentang Musa. Sehingga kalau beliau disakiti, beliau mengatakan, Rahimallahu akhi Musa faqad udhiya asyadda min hadha. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam, karena beliau pernah disakiti lebih daripada apa yang aku alami. Menjadikan Quran sebagai tadabbur kita, menemukan inspirasi-inspirasi kehidupan untuk menjalani kehidupan dengan agung, mampu menanggung beban semesta. Nah, perlu jadwalkan diri kita untuk juga punya tadabbur. Mungkin sebelum tidur cukup 1 ayat direnungkan, dihubungkan dengan realita hidup kita yang penuh tantangan. Inilah kunci-kunci kalau kita ingin hidup bersama Al-Quran, baik dengan belajar, tahsin, ataupun tahfidz, dengan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, dengan tilawah, meraih petunjuk-petunjuk dengan mengkaji, dan meraih kekuatan darinya dengan bertadabbur. Insyaallah momentum nuzul Quran jadi waktu yang tepat untuk kita untuk menata ulang interaksi kita dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan yang sangat spesial ini, bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Bagaimana kemudian kita mengisi ya Ramadan yang sudah lebih dari separuh
nyaris memasuki sepertiga malam, sepertiga terakhir Ramadan, ya, Rasulullah digambarkan mengikat, ya, sarungnya. Mengikat sarung itu berarti beliau tidak ingin direpotkan oleh hal seremeh-temeh, membetulkan sarung yang melorot, diikat betul, serius sekali, fokus pada ibadah, dan membangunkan keluarganya, mengajak semua untuk memperbanyak ibadah kepada Allah di momentum-momentum akhir Ramadan yang sangat berharga, dan untuk menyongsong Lailatul Qadar yang mulia, yang dahsyat, yang kita berpeluang mendapatkan berbagai keutamaannya. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding, 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 ding. Ya, terima kasih tausiahnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallah. Sebelum kita menuju ke acara tanya jawab nih Tat, kita mau mainin dulu nih sedikit games. Gamesnya adalah tebak nama tokoh Islam. Tebak nama tokoh Islam. Nah, jadi gamesnya ini buat teman-teman yang bergabung lewat Zoom aja ya. Ini mohon maaf ini yang bergabung lewat YouTube tidak dapat disampaikan. Dan tebak-tebak tokoh Islam. Oke. Asisten operator boleh kesinin kertasnya? Oke. Iya, terima kasih Mas Anggit. Langsung saja. Ya, sebelum kita ke acara tanya jawab, ada game sedikit nih. Tebak-tebak tokoh Islam. Silakan buat Bapak Ibu yang bergabung dari Zoom dapat langsung ketik jawabannya di kolom chat Zoom. Pertanyaan pertama, dengan hadiah voucher koperasi senilai Rp200.000. Siapakah saya? Clue pertama, seorang sahabat Rasulullah. Laki-laki dari Bani Umayyah. Sudah ada yang jawab? Belum? Oke, belum ternyata. Belum ada yang jawab. Ada? Oke. Ada yang jawab Khalid bin Walid. Oh, bukan. Belum tepat. Kita masuk clue kedua. Terkenal dengan kedermawanannya, dengan riwayat pernah membeli sumur Yahudi pada perang Tabuk. Sudah ada? Dan clue ketiga adalah suami dari dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan jawabannya sudah ada betul. Utsman bin Affan. Selamat from BCKI Priuk. Nah, ini saya nggak tahu siapa nih yang pegang operator nih. BCKI Priuk boleh dinyalakan? Ibu. Iya, Halo, Mas Lukman. sepertinya vouchernya masuk jadi uang kas dari bidang kepatuhan internal. Ya. Nah, oh ternyata Mas Heri. Oke, Mas Heri. Oke. Rp200.000 persembahan dari Koperasi Prima Usaha Sejahtera. Terima kasih Mas Heri, selamat sekali lagi. Oke, kita menuju ke acara berikutnya, yaitu tanya jawab. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari YouTube, Tad. Dan kita sudah menyaring beberapa pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan lainnya yang untuk dijawab, Ustadz. Pertanyaan pertama dari akun atas nama Irfan S. Mengapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan pewahyuan? Monggo, Ustadz. Baik, memang Allah Subhanahu wa taala
ya mengatur agar wahyuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, diatur sedemikian rupa ya menjadi satu tartib ya yang nanti akan ditartib sebagai tarbiyahnya umat dari bagian awal sampai akhir, tidak dengan seperti bagaimana Al-Quran diturunkan yang mana dia mengiringi peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi setiap kali ayat Al-Quran diturunkan, maka Jibril telah memberitahu Nabi SAW, letakkan bacaan ini di belakang bacaan ini, di depan bacaan ini. Sehingga Rasulullah ketika mendiktekan Al-Quran kepada para sahabat yang menghafal dan mencatatnya, juga memerintahkan yang demikian. Jadi ada faktor kesejarahan di mana turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini atas kehendak Allah, atas izin Allah, diturunkan mengiringi berbagai macam peristiwa kesejarahan yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Tetapi untuk umatnya secara umum, Al-Quran ini dihimpun sebagaimana dia ketika berada di Lauhil Mahfudz di sisi Allah telah lengkap, dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Keterangan tentang ini secara lengkap bisa kita baca dalam bukunya Dr. Muhammad Mustafa Al-A'zami, History of the Quranic Text, yang kemudian menjelaskan tentang apa saja hikmahnya, kenapa Quran ya diwahyukan itu secara mukfid, secara berangsur-angsur, perlahan-lahan mengiringi berbagai macam peristiwa sejarah, tapi begitu dikodifikasi maka dia persis sama dengan Al-Quran yang turun dari sisi Allah ke langit dunia pada saat Lailatul Qadar, dari awal sampai akhir. Demikian. Jadi yang menyesuaikan adalah ketika dia turun dengan berbagai peristiwa sejarah yang dialami Rasulullah dan para sahabat. Adapun ya yang kita baca sekarang dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas justru adalah yang sama dengan yang turun dari sisi Allah ke langit dunia secara jumlatan wahidah. Demikian. Iya, jazakumullah khairan katsir. Pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Dari Fikri Fatin Daulay. Bagaimana menyikapi teman kita yang LGBT, Tat? Mau menegur tapi tidak enak. Tapi apabila tidak menegur, takut seperti istri Nabi Lut. Bagaimana, Tat? Baik, tentu menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan masukan, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar tetap merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Kalau kita mengetahui ada teman kita yang berada dalam hal yang berisiko membahayakan demikian, ya kita yang pertama doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah, doakan mudah-mudahan dia dijaga Allah, doakan mudah-mudahan dia dientaskan Allah dari yang demikian. Karena tentu ada dua hal yang berbeda. Ada yang disebut SSA, ya, same sex attraction. Ada orang yang memiliki kecenderungan memang mungkin karena faktor pengasuhan dan lain sebagainya, dia justru memiliki ketertarikan secara seksual kepada yang sejenis. Tetapi dia kemudian tahu hukumnya. Dia mengerti bahwa kalau dia melanggar apa yang dilanggar Allah di situ dia berdosa. Maka dia menahan diri dari hawa nafsunya tersebut. Maka sama dia mendapatkan pahala dalam menahan diri dari hawa nafsunya tersebut seperti kita yang normal menahan hawa nafsu dari lawan jenis, gitu ya. Nah, yang seperti ini, masya Allah, dia kalau berjuang betul, baik-baik ya dengan dirinya, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, meskipun di dalam dirinya ada tadi ya, kecenderungan yang berbeda tadi, maka dia mendapatkan pahala besar. Tetapi kalau dia memperturutkan itu menjadi pelanggaran, maka baru jadi bermasalah, ya. Dia jadi bermasalah kalau dia memperturutkan itu menjadi pelanggaran, menjadi dosa, ya, di dalam pergaulan maupun kemudian naudzubillah kalau sampai sudah ke aktivitas seksual. Nah, yang kedua ini tentu perlu mendapatkan perhatian khusus kalau memungkinkan, bagaimana kemudian dituntun ke jalan kebenaran ataupun diberikan diarahkan menuju terapi, tapi tentu harus dengan kesadaran yang
bersangkutan untuk menjadi seperti yang pertama, tidak karena dia belum memiliki kesadaran, tentu akan berat gitu ya untuk menuju kepada pencegahan hal-hal yang negatif. Dan juga tidak perlu terlalu dalam terlibat secara emosional, karena konon ya ada juga faktor penularan yang bisa terjadi dalam hal semacam ini. Jadi ya ambil langkah bijak, amar ma'ruf nahi munkar tetap, ya mencegah keburukan tetap, memberi peringatan tetap, tetapi kesadaran itu harus ditumbuhkan dari pribadinya untuk berubah, tidak bisa dari kita yang menuntun dan memaksa. Demikian. Jazakumullah khairan kasir. Selanjutnya, Tat. Pertanyaan selanjutnya dari Ulul Asmi Najitama. Apakah malam Lailatul Qadar hanya didapatkan kalau beribadah, beritikaf di masjid? Lantas bagaimana dengan kami pegawai yang bekerja 24 jam per 7, Tat? Jadi di kantor kami ada bagian yang tugasnya menjaga sebuah pos penjagaan, Tat, dan itu harus dijaga 24/7. Gimana, Tat? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Memang salah satu ibadah utama yang disunahkan Nabi untuk menyongsong Lailatul Qadar adalah iktikaf. Tapi itu bukan merupakan suatu hal yang wajib dan tidak harus dengan itu dalam menyongsong Lailatul Qadar. Apalagi kalau memiliki udzur seperti dalam pekerjaan ya, apalagi di rumah sakit atau seperti petugas bea cukai harus standby ya 24 jam dan lain sebagainya tadi, dia tetap bisa memperoleh keutamaan Lailatul Qadar. Dalam keterangannya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, menyimpulkan dari keterangan para salafus saleh, cara memperoleh Lailatul Qadar paling minimal adalah dengan cara sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau bisa upayakan sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Karena orang sholat isya kalau berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail separuh malam, sholat subuh berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Jadi kalau sholat isya dan subuh sudah berjamaah itu sama dengan sholat lail 1,5 malam. Ya, makanya kalau mendapatkan Lailatul Qadar dengan sholat qiyamul lail 1,5 malam kan berarti 1.500 bulan minimal ya, dapatnya. Insya Allah itu mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar dengan cara beribadah minimal sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Dan keutamaan Lailatul Qadar ini tadi saya katakan bertingkat-tingkat. Tentu insya Allah kalau kita hadir niat untuk meraih Lailatul Qadar dan memperbanyak ya, doa yang perlu diperbanyak sambil bertugas tetap bisa mengamalkan doa ini adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperbanyak saja. Jadi sambil bertugas memperbanyak doa itu, maka insya Allah akan meraih keutamaan Lailatul Qadar. Demikian. Cek, sudah masuk. Oke, ya mudah-mudahan terjawab tiga pertanyaan dari YouTube. Dan kami ingin mengakhiri sesi tanya jawab dengan pertanyaan terakhir yang masuk di Zoom dari Pak Wing Hartopo. Ustadz, bagaimana cara untuk mempelajari Al-Quran? Karena untuk kelas tahsin atau tajwid biasanya di awal semangat, namun setelah berjalan biasanya mulai berguguran. Oh, maksudnya menjaga semangat biar nggak kendor seperti ini, Tat. Gimana, Tat? Baik. Ya. Kita yang pertama meyakini bahwa belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik kedudukan manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara umat Nabi SAW itu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka belajar dan mengajar Al-Quran juga tentang tajwidnya adalah kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah umat Rasulullah SAW. Yang kedua, di situ ada banyak pahala membaca sekaligus pahala belajar. Jadi kita meraih pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mempelajarinya. Yang ketiga, ya kita menyusun jadwal rutin dengan guru yang istiqomah. Ya. Gurunya juga yang harus istiqomah, karena kadang-kadang ya kalau muridnya semangat tapi gurunya sering absen, gitu ya, jadi bubar juga akhirnya gitu ya. Nah makanya dua-duanya baik murid maupun guru ya istiqomah dan disiplin untuk menetapi jadwal-jadwal belajar yang sudah ditentukan.
Yang berikutnya adalah lingkungan ya, yang support. Artinya kita juga perlu punya teman-teman yang juga punya semangat yang sama dalam belajar, atau punya teman-teman yang kemudian sudah lebih pandai, yang kemudian mereka menjadi penyemangat kita dan juga menjadi tempat kita belajar ya, di luar jadwal-jadwal yang kita rutinkan, tetap bisa belajar dengan mereka sehingga lebih cepat bisa, insya Allah. Demikian Allah. Ya, jazakumullah khairan kasir Ustadz atas jawabannya. Masya Allah sekali jawabannya ini. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan ya. Cukup mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan mohon maaf tidak bisa kami bacakan pertanyaan satu persatu karena keterbatasan waktu. Oke, kita beranjak ke acara selanjutnya. Masih ada satu door prize lagi. Door prize-nya seperti biasa tebak-tebak tokoh Islam dengan hadiah voucher koperasi senilai Rp200.000. Buat teman-teman yang berada di Zoom saja. Ini mohon maaf ya. Pertanyaannya adalah langsung ketik jawabannya di kolom Zoom. Semoga Anda pemenangnya. Clue pertama. Sahabat Rasul, laki-laki, anak dari Hamamah dan meninggal di Suriah. Sudah ada? Belum ada? Ada, udah. Oke. Lanjut clue kedua. Sandalnya, dalam riwayat lain, suara sandalnya sudah berada di surga. Sudah ada? Iya. Dan clue ketiga, orang pertama yang mengumandangkan azan. Oke, mari kita cek siapa yang cepat tepat. Dan pemenangnya adalah boleh ditampilkan? Dan pemenangnya adalah atas nama Muhsin. Selamat sekali lagi, voucher koperasi senilai Rp200.000. Dan buat Bapak Ibu yang pertanyaannya dibacakan di link YouTube, bisa juga langsung ke SDM karena Anda juga mendapatkan voucher koperasi bernilai Rp100.000 untuk satu orang penanya. Dan beberapa waktu lalu kita telah mengadakan lomba meme dan lomba mendongeng. Dan pemenang lomba Ramadan Ramemein aja di Instagram. Juara satu adalah atas nama @kentang sekali. Selamat mendapatkan Rp500.000. Juara kedua @RiChanCP. Selamat mendapatkan Rp400.000. Dan juara ketiga @BFishID. Selamat mendapatkan Rp300.000. Dan lomba mendongeng dimenangkan oleh atas nama @BFishID. Selamat mendapatkan Rp500.000. Luar biasa sekali partisipasinya atas lomba-lomba yang DKM selenggarakan untuk memeriahkan Ramadan pada tahun ini. Ya, dengan berakhirnya pembagian door prize dan pengumuman pemenang, maka berakhir pula rangkaian acara Nuzul Quran pada tahun ini. Kami ingatkan kembali, besok banget, ba'da Jumatan, kita ada lomba panahan yang diselenggarakan di tempat saya berada sekarang, di Aula Sinergi KPU Bea Cukai Tanjung Priok. Dan mari kita tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Salif Afillah. Pada Ustadz kami persilakan.
Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Warda anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah sekali tausiahnya dengan berakhirnya sesi doa. Maka selesai semua rangkaian acara. Saya mengucapkan terima kasih buat para partisipan. Wabil khusus kepada narasumber kita, guru kita Ustadz Salim Afilah. Jazakumullah khairan katsir Tat. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan berkah dan membawa manfaat untuk kita semua. Kami juga mohon maaf apabila ada perkataan kami yang salah. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.